Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. untuk di Solo ya, di UNS, ini sekira jam 6 ya, lebih 10 menit ya. Kalau di Unram ya, ini sudah pukul 7 lebih 10 menit ya. Jadi sudah lebih terlihat mataharinya begitu ya. Bagaimana kabar kalian semuanya pada pagi hari ini? Baik, Bapak. Ya, Alhamdulillah sehat ya baik, Alhamdulillah Pak. pagi baik. hari ini ya. Ya, baik. Nah, untuk pertukaran dosen ya atau dosen tamu ini adalah program yang diinisiasi oleh asosiasi ya atau grup kepala prodi PPKN se-Indonesia begitu. Dan untuk tahun ini kebetulan UNS pertukaran dosen ya yang berupa dosen tamu dengan UNRAM. Ya, jadi kalau pada hari ini saya mengajar di kelas kalian ya. Nanti di hari Rabu Bapak Dr. Lalu akan mengajar di kelas kami ya di program studi PPKN UNS begitu ya. Nah, untuk mata kuliah yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif dan PTK. Jadi di tempat kami itu ada dua mata kuliah metodologi ya. Yang pertama adalah metodologi penelitian kuantitatif, kemudian yang kedua adalah metodologi penelitian kualitatif dan PTK. Nah, di kualitatif dan PTK itu selain kualitatif, PTK juga ada R&D atau DBR ya, Design Based Research yang juga dipelajari di situ. Nah, kalau di tempat kalian ini mata kuliah metodologinya adanya mata kuliah metodologi apa saja coba bisa disampaikan. Ada metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, sama PTK, Pak, sama. Sama ya, ada tiga itu ya. Baik ya. Oke, Pak. Ya. Nah, saya akan memberikan gambaran mengenai mata kuliah metode penelitian kualitatif yang di tempat kami itu seperti apa, ya. Jadi besarnya mata kuliah metode penelitian kualitatif dan PTK di tempat kami adalah 2 SKS. Itu ada di semester 6 ya. Kalau kalian di semester berapa? Semester 6 juga, Bapak. Semester 6 juga ya. Nah, tapi ada program MBKM sehingga mungkin untuk beberapa mahasiswa itu direkognisi ya di tempat kalian ya, begitu. Nah, yang di tempat kami metode penelitian kualitatif dan PTK itu pembelajarannya ya menggunakan pendekatan ini ya, blended learning. Jadi kombinasi antara tatap muka ya dan juga daring berbantuan LMS ya. LMS kami basisnya Moodle. Nah, namanya adalah Spada. Ini adalah kelas untuk metode penelitian kualitatif dan PTK di Spada. Nah, sebagai gambaran ya, bahwa mata kuliah ini itu mata kuliah yang mengkaji mengenai penelitian pendidikan, ya khususnya kualitatif dan PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, yang dipelajari di sana adalah langkah-langkah bagaimana merencanakan ya, kemudian melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian ya pada bidang pendidikan ya khususnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ya atau kewarganegaraan yang ada di masyarakat. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini ya atau learning outcome-nya adalah ini proposal. Jadi mahasiswa harus bisa menyusun proposal baik itu penelitian kualitatif
penelitian tindakan kelas dan juga desain based research atau DBR atau R&D sederhana seperti itu. Dan oleh karenanya bahan kajian atau subjek maternya ada 4, yaitu penelitian pendidikan, kualitatif, tindakan kelas, dan juga pengembangan atau DBR. Nah, kalau dilihat dalam rencana pembelajaran semester, itu bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, ini adalah gambaran mata kuliah penelitian kualitatif dan PTK ini dalam waktu 1 semester. Jadi untuk bobot SKS-nya 2, nah kemudian untuk penilaiannya ini adalah menggunakan case method ya, dan project ya. Di antaranya adalah itu. Nah, ini sekaligus untuk memenuhi IKU 7 ya dari kementerian. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, di dalam kelas LMS kami juga dilengkapi dengan perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital ini isinya adalah e-book dan e-jurnal yang digunakan untuk pembelajaran mata kuliah ini. Nah, ini beberapa di antaranya ya untuk buku-buku ya. Kemudian untuk jurnal juga, dan ini terus diupdate ya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian kami juga memfasilitasi dengan daftar hadir di LMS ini ya, di samping daftar hadir manual ini untuk mengkonfirmasi. Nah, dari pertemuan yang pertama dulu sudah dipelajari sains dan metode ilmiah. Jadi ada 3 learning outcome atau tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa pada pertemuan yang pertama ini dengan pokok bahasan dan satuan acara perkuliahan yang sudah dirancang ya. Dan juga tersedia bahan-bahan pembelajaran ya, termasuk di sana ada roadmap penelitian program studi yang itu menjadi panduan bagi mahasiswa dan juga dosen ketika akan melakukan penelitian. Jadi agar tidak keluar dari roadmap atau peta jalan penelitian, baik itu dosen dan mahasiswa, maka kami dipandu ya oleh yang namanya roadmap atau peta jalan. Nah, di pertemuan yang kedua, itu topiknya adalah konsep dasar penelitian kualitatif dengan 4 learning outcome atau tujuan pembelajaran. Yang diantaranya mahasiswa harus bisa membedakan ya antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif itu seperti apa. Nah, di pertemuan yang ketiga, kajiannya adalah tentang etnografi, studi kasus, kemudian fenomenologis, dan juga penelitian grounded teori. Nah, untuk menguatkan partisipasi mahasiswa, ini juga ada forum diskusi ya di LMS ini, yang ini sifatnya adalah bertukar pikiran atau brainstorming tentang bagaimana langkah-langkah melakukan penelitian kualitatif. Nah, kemudian di pertemuan yang keempat itu adalah latar belakang, judul, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian. Jadi di pertemuan keempat itu ada 4 learning outcome atau tujuan pembelajaran. Di antaranya mahasiswa itu harus bisa mengkonstruksi ya, dari mulai latar belakang, kemudian judul, kemudian rumusan, tujuan, dan juga manfaat penelitian kualitatif. Nah, untuk itu kami gunakan ya lembar kerja yang sudah didesain, yaitu lembar kerja identifikasi masalah dan juga lembar kerja latar belakang ya, seperti itu. Dan masing-masing lembar kerja ini
kami sertakan rubrik atau kriteria untuk menilai. Ya, karena ini juga salah satu hal untuk memenuhi akreditasi internasional AQUAS. Jadi universitas itu kan ada target untuk memenuhi IQ ya. Yang salah satunya itu adalah seberapa banyak prosentasenya prodi yang terakreditasi internasional ya. Untuk bisa mengikuti akreditasi internasional, syaratnya diantaranya adalah kelengkapan dokumen pembelajaran ya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Termasuk di mata kuliah itu harus lengkap, sejak mulai dari RPS-nya, kemudian rubrik penilaiannya, lembar kerja yang digunakan, dan seterusnya. Sampai kemudian contoh-contoh atau produk-produk dari mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan kelima, ini kita mengevaluasi latar belakang, ya, judul, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Dievaluasi dengan rubrik atau kriteria yang sudah ditentukan, ya. Misalnya dalam latar belakang itu ada komponen apa saja. Oh, ada komponen masalah yang merupakan kesenjangan antara dasolen dengan dasain, dan itu harus didukung oleh data dan fakta. Misalnya seperti itu. Nah, di pertemuan yang keenam, ini adalah kajian pustaka, literatur review, dan state of the art. Nah, ini ada tujuh learning outcome atau kemampuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Dan topik keenam inilah yang nanti akan saya sampaikan ya di kelas ini ya, untuk bersama-sama kita mempelajari mengenai bagaimana kajian pustaka, literatur review, dan juga state of the art. Nah, di pertemuan yang keenam ini ada banyak sekali kemampuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa ya. Di antaranya harus bisa mengidentifikasi variabel penelitian. Kemudian menjelaskan konsep dasar literatur review. Kemudian menyeleksi literatur yang berkualitas. Jadi dari sekian banyak literatur ya yang kita telusuri dari berbagai macam sumber ya, berbantuan aplikasi berbasis web ya, yang itu semua tetap harus ada kemampuan menyeleksi literatur yang berkualitas ya, dengan kriteria misalnya kebaruannya, kemudian relevansinya ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian harus bisa ini mengelola secara efektif dan efisien ya, menggunakan tool Mendeley. Jadi Mendeley aplikasi pengelolaan referensi ya, agar mudah, agar tidak tercecer ya, sehingga kita mudah untuk menelusuri ya. Jadi aplikasi Mendeley-nya itu seperti ini ya. Kalian nanti bisa ini kok bisa mendownload ya sesuai dengan device-nya masing-masing ya. Di Windows itu juga tersedia. Kalau sudah nanti kalian membuat akun ya dengan akun institusi. Kalau di UNS itu kan mahasiswa ada student ya, .uns.ac.id ya. Kalau dosen dan staff ya. Kalau di UNRAM ada sendiri pasti ya untuk akun institusi. Login membuat akun, kalau sudah punya akun di Elsevier atau yang lainnya nanti dicoba ya. Kalau belum membuat ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal mengunduh saja Mendeley Reference Manager. Nah, ini tampilannya seperti ini. Contohnya di mata kuliah kualitatif ini sudah saya buat foldernya. Ini isinya adalah koleksi-koleksi buku-buku yang digunakan untuk pembelajaran mata kuliah penelitian kualitatif. Nah, nanti ketika kalian menyusun proposal ya dan menyematkan ini ya plugin-nya ya, web importer dan seterusnya di Microsoft Word, nanti otomatis ya mau dengan style apapun ya, apakah IEEE, akan otomatis semua terdata, tidak akan tercecer daftar pustakanya ini. Nah, ini adalah Mendeley. Kemudian di pertemuan yang ke-7 ya, itu mengevaluasi kajian pustaka, literatur review, state of the art yang tadi sudah di ini ya dibuat oleh mahasiswa, yang di sana sudah ada lembar kerjanya dan sudah dikerjakan begitu kan ya. Nah, ini salah satu contoh ya lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa.
Nah, kenapa kami mendokumentasikan melalui LMS ini? Karena untuk akreditasi apakah itu Lamdik, apakah itu nanti internasional, semua itu dituntut dokumen, bukti-bukti seperti ini. Dan kalau manual ya atau misalnya sekedar Google Drive begitu akan kesulitan dalam mendokumentasikan. Maka kita harus menggunakan LMS dan pilihan kami adalah menggunakan LMS berbasis modul yaitu Spada tadi. Nah, ini adalah contoh lembar kerja kajian teori ya yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi menuliskan judul, lalu konsep, variabel, kajian teori yang digunakan ya. Dan daftar pustakanya dibuat sedemikian hingga karena mahasiswa harus menggunakan Mendeley, maka harus menyertakan screenshot ketika menggunakan Mendeley. Dan ini hasilnya seperti ini. Ini artinya bahwa kompetensi ini telah tercapai, telah dikuasai oleh mahasiswa. Di samping bisa melakukan kajian literatur, juga sudah bisa melakukannya dengan bantuan Mendeley. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya, ya, apa isinya? Ya, jadi di pertemuan berikutnya untuk mata kuliah ini adalah UTS ya. Di pertemuan ke-8 sudah UTS. Nah, kemudian di pertemuan ke-9 instrumen penelitian kualitatif. Jadi di sini mahasiswa harus bisa mengembangkan instrumen ya yang akan digunakan untuk mengambil data ke lapangan ya. Apakah itu nanti pedoman wawancara, apakah FGD atau pedoman observasi dan seterusnya itu dikembangkan di pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan ke-10 itu mengevaluasi instrumen yang sudah dikembangkan. Kemudian di pertemuan ke-11 itu populasi dan sampel. Nah, untuk kualitatif kan purposive ya, banyakkan menggunakan itu. Nah, ini dipelajari. Termasuk teknik-teknik pengambilan yang lain juga dipelajari, walaupun di kualitatif tidak digunakan. Nah, kemudian yang ke-12 itu penelitian tindakan kelas ya. Dan ini semua ada model yaitu case method dan PJBL ya untuk memenuhi IQ 7 itu ya. Mahasiswa ada tugas observasi ke lapangan ya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang bisa ditindaklanjuti menjadi skripsi. Jadi itu adalah gambaran mengenai mata kuliah penelitian kualitatif dan PTK di tempat kami. Nah, nanti akan saya coba bagikan bagaimana pembelajaran untuk salah satu tahapan kemampuan, yaitu kajian teori tadi. Nah, sebelum mengarah ke sana, kita coba ini dulu ya, untuk brainstorming ya. Nah, silahkan teman-teman untuk mengakses menti.com dan memasukkan kode itu ya. Dan jangan lupa untuk diklik jempolnya. Bisa dari browsernya masing-masing ya. Dari handphone boleh, dari laptop juga boleh. Silahkan untuk mengakses menti.com lalu memasukkan kode 8709907 ya. Kalau sudah berhasil masuk, diklik jempolnya yang di kanan bawah itu ya. Silahkan dicoba untuk masuk. Jangan lupa diklik jempolnya ya. Ini sudah ada yang berhasil masuk 2 orang. Silahkan untuk yang belum bisa masuk dari browsernya masing-masing. Boleh dari handphone maupun dari laptop ya. Kemudian jangan lupa diklik jempolnya yang ada di sudut kanan bawah.
Ya, sudah ada 9 ya, luar biasa. Silakan, ada 10 ya yang belum masuk bisa bergabung dari browsernya masing-masing ya. Boleh dari laptop, dari handphone ya. Menti.com, masukkan kode 8709907. Ya, sudah ada 11 orang. Silahkan yang lain yang belum bisa bergabung ya di menti.com dari browsernya masing-masing dengan memasukkan kode 8709907. Nah, kalau sudah silahkan dijawab pertanyaan yang tertera di menti kalian ya. Jelaskan permasalahan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila di persekolahan yang menurut Anda perlu diteliti. Ya, jadi masalah itu kan kesenjangan ya antara yang seharusnya dengan senyatanya atau antara harapan dengan kenyataan. Nah, dan untuk itu tentu saja harus didukung dengan data-data yang menunjukkan bahwa itu ada masalah atau problem begitu kan ya. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, jadi pendidikan kewarganegaraan mapelnya kalau sekarang kan Pancasila ya di sekolah ya, bisa waktu dulu Anda di SMP atau SMA begitu kan ya, atau yang sederajat, atau waktu kalian ada tugas misalnya mengamati observasi ya, atau dari kalian membaca jurnal ya, mengikuti seminar ya dan lainnya. Menurut kalian itu apa? Permasalahan ya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila di sekolah ya, di persekolahan yang menurut Anda perlu untuk diteliti. Silakan ya, boleh menuliskan 2 jawaban di situ. Kalau sudah dikirim atau disubmit. Ya, jadi saya ulangi pertanyaannya. Jelaskan permasalahan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila di persekolahan yang menurut Anda perlu diteliti. Ya, masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan ya, atau antara yang seharusnya dengan senyatanya ya, yang didukung oleh data-data. Silakan Anda tulis menurut Anda apa yang itu perlu diteliti. Ya, bisa menuliskan 2. Silakan. Kalau sudah di submit ya atau dikirim. Ya, bagus luar biasa sudah ada yang menulis ya. Kurangnya minat belajar. Kemudian kurangnya motivasi belajar.
Lalu ada yang menulis sikap toleransi ya, ada permasalahan itu ya. Ya, luar biasa ya. Silakan yang lain bisa menuliskan pendapatnya di situ. Pembelajaran yang monoton. Ya, ya, ada 7 jawaban ya, bagus ya. Nah ini, jadi inilah variasi jawaban kalian ya. Jadi sudah menemukan ide, kira-kira apa yang perlu diteliti ya. Berarti itu menarik perhatian kalian terhadap permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah. Di antaranya ada pendekatan pembelajaran, kemudian kurangnya minat belajar, lalu pembelajaran yang monoton, lalu strategi belajar yang kurang, lalu hasil belajar peserta didik ya, karakter siswa, toleransi dan seterusnya. Nah ini adalah variasi jawaban kalian ya, bagus. Nah, sekarang kita beralih ke ini, ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi di persekolahan, nah sekarang ke masyarakat. Ya, jadi persoalan kewarganegaraan di masyarakat apa yang menurut Anda perlu diteliti? Kalau tadi kita berpikirnya di sekolah ya, masalah problem pembelajaran mata pelajaran PKN atau Pancasila ya sekarang ini kan ya. Nah, tapi kalau di masyarakat apa ya? Nah, coba kalian tulis. Jelaskan permasalahan kewarganegaraan di masyarakat yang menurut Anda perlu diteliti. Ada fenomena apa sekarang ini ya di masyarakat dan perlu diteliti. Nah, itu. Ya luar biasa ini sudah ada yang menulis kesadaran hukum ya taat hukum. Itu problem-problem di dalam masyarakat ya terkait dengan kewarganegaraan. Apalagi silakan. Ditunggu jawaban yang lainnya. Ya, silahkan. Apalagi? Diskriminasi, ya. Kemudian kesejahteraan, ya, toleransi antar budaya, partisipasi masyarakat, ya, bagus luar biasa. Coba ini saya tanya ya, tadi menulis apa? Coba Gawi Resa. Gawi Resa Soleha. Hana Khairunisa. Hana Khairunisa. Iya, Pak. Silahkan, tadi menulis apa Mbak? Untuk permasalahan di sekolah dan di masyarakat menulis apa? Untuk yang permasalahan di sekolahnya tadi saya menulis mengenai eh, kurangnya pemahaman siswa tentang pembelajaran PPKN. Jadi misalnya setiap adanya tes ataupun ulangan itu nilai siswa biasanya ada yang
rendah begitu Pak. Jadi selama pembelajaran itu pemahaman tentang materi-materi dari PPKN itu kurang dipahami begitu Pak. Ya, jadi siswa tidak mencapai KKM ya, seperti itu kan ya. Ya, Pak. Ya dari hasil belajarnya ya. Baik, bagus sekali ya. Ya, terima kasih. Coba Zulkifli silahkan. Zulkifli. Komala. Iya, Bapak. Terkait Silahkan. yang pertama itu saya menulis metode dan pendekatan penelitian, yang dimana metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran PPKN khususnya perlu diperhatikan agar sesuai dengan karakteristik siswa dan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila dalam kewarganegaraan. Terus yang kedua itu terkait dengan minimnya solidaritas antar sesama masyarakat itu, sehingga kan banyak masyarakat yang tidak kompak akan sesuatu sehingga memunculkan rasa diskriminasi misalnya seperti itu. Ya, bagus ya, luar biasa ya plus untuk kalian. Jadi ada kalanya metode pembelajaran, model pembelajaran itu belum berorientasi kepada karakteristik peserta didik ya. Salah satu kriteria karakteristik itu kan gaya belajar mereka ya. Jadi ada memang peserta didik yang didominasi oleh gaya belajar visual ya. Ada juga yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, untuk itu semua kan perlu diakomodir ya. Dan sekarang istilahnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, betul sekali. Anda jeli sekali mengidentifikasi masalah di lapangan itu. Terus di masyarakat ya, toleransi antar budaya. Kita memang multikultural. Artinya preferensi terhadap segala sesuatunya itu juga beragam. Ya, untuk itu kan perlu toleransi. Dan memang di beberapa tempat masih sering terjadi hal seperti itu. Itu adalah problemnya. Bagus, Anda begitu jeli ya untuk mengamati fenomena di lapangan yang itu bisa dijadikan penelitian. Nah, seperti itu. Nah, di samping juga masalah-masalah yang lainnya. Ya, luar biasa ya. Nah, Anda bisa ini mengeksplor lagi nanti kira-kira problem-problem yang ada di lapangan itu apa. Nah, baik ya, boleh keluar dari mentinya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke ini, ke materi. Ya, materi salah satu dari yang ada di LMS kami. Yaitu kami akan sharing ya terkait dengan kajian teori. Kajian teori ya. Jadi prinsipnya kenapa kita harus meneliti? Nah, itu. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi sudah berhasil Anda identifikasi ya. Ya, ada permasalahan mengenai bagaimana metode pembelajaran atau model pembelajaran yang belum berorientasi karakteristik peserta didik. Terus misalnya ada problem toleransi antar budaya ya. Kenapa harus dilakukan penelitian itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kan. Untuk apa? Ya, tentu saja untuk memberikan masukan ya, saran begitu kan ya, rekomendasi ya. Setelah nanti riset itu selesai begitu kan ya. Solusinya seperti apa ya? Upaya perbaikannya seperti apa? Di antaranya itu. Dan tentu saja secara spesifik nanti sesuai dengan tujuan penelitian ya yang konsisten dengan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang sudah ditentukan. Nah, agar kita bisa nanti memberikan analisis ya dan sampai kemudian membuat kesimpulan seperti itu ya dari permasalahan yang kita teliti ya setelah kita memilih topik tertentu untuk penelitian kita ya, maka
kita harus mengkaji teori. Teori-teori yang diperlukan atau yang digunakan apa? Ya. Teori, kemudian juga hasil-hasil riset sebelumnya, apakah di sana itu saling mendukung atau ada yang membantah, ya, seperti itu. Kemudian apakah riset-riset yang ada sekarang itu merupakan progres dari riset sebelumnya, dan di situ ada hal-hal yang belum diteliti, yang itu menjadi peluang kita semua untuk meneliti, ya. Itu nanti bicara riset gap, ya, bicara kebaruan atau novelty seperti itu. Nah, ini. Nah, sebenarnya secara sederhana state of the research process. Jadi proses penelitian itu secara sederhana, ya, kalau dalam kualitatif itu kan bisa dijelaskan seperti ini. Jadi pertama dari problem discovery and definition. Jadi kalian tadi kan sudah mencoba untuk mengeksplor, ya, permasalahan yang kira-kira perlu diteliti apa. Itu sudah dapat, sudah ketemu itu. Lalu kalian buat riset desainnya. Karena akan kualitatif, berarti nanti studinya adalah studi kualitatif, bukan kuantitatif, bukan PTK, bukan R&D. Nah, seperti itu. Jadi R&D itu kan menghasilkan produk. Nah, produk itu nanti kan sudah tervalidasi, ya, bisa dicobakan di penelitian kuanti eksperimen atau bisa dijadikan solusi tindakan di penelitian tindakan kelas. Jadi kalau penelitian tindakan kelas itu produk atau sesuatu yang dijadikan treatment itu kan harus sudah melalui validasi, ya, yang bisa dilakukan melalui riset and development, R&D atau DBR, design based research-nya, yang dilakukan oleh peneliti lain. Tidak mungkin dalam satu semester begitu mahasiswa meneliti dengan mix method, ya, metode yang berbeda-beda, itu terlalu berat untuk S1 seperti itu. Nah, kalau ingin mengembangkan sesuatu tadi dengan R&D, kalau ingin mencobakan sesuatu eksperimen kuanti, tapi kalau ada masalah pembelajaran di kelas ingin diselesaikan dengan suatu tindakan tertentu yang tindakannya itu sudah valid, ada dasarnya, ya berarti itu PTK. Nah, seperti itu. Kalau kualitatif kita kan cukup ini, ya, mendeskripsikan, ya, kualitatif deskriptif misalnya kan, dan dibiarkan natural setting, ya, itu apa adanya seperti itu. Nah, sehingga nanti setelah ketemu desain risetnya kualitatif, kita kemudian mengambil data, ya, samplingnya kebanyakan kan purposive begitu kan, ya, tidak random seperti di kuanti. Nah, kemudian datanya dieksplor, ya, dikoleksi, kemudian diproses, dianalisis, ya, dengan menggunakan pisau analisis, ya, teori-teori itu, ya, yang kita gunakan, ya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pembelajaran kewarganegaraan begitu, sampai kemudian nanti kita temukan, ya, conclusion, ya, hasilnya seperti apa disimpulkan. Jadi sederhananya riset kualitatif kan seperti itu. Nah, untuk bisa menganalisis menggunakan pisau analisis, maka kita harus menggunakan teori. Nah, teori itu apa? Teori itu adalah kumpulan konstruk, ya, atau konsep, ya, definisi, proposisi, ya, yang itu menggambarkan apa? Menggambarkan fenomena, ya, secara sistematis, ya, melalui penentuan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena. Nah, itu konsepnya teori. Ini uraiannya panjang, tapi ini saya ringkas saja ke hal-hal yang lebih aplikatif, ya. Jadi ini adalah konsep dari teori. Nah, ini. Sekarang saya bertanya, coba selama Anda kuliah sudah belajar teori apa saja? Coba teori yang pernah Anda pelajari, ya. Baik dalam bidang pembelajaran maupun dalam bidang kewarganegaraan. Misalnya sudah belajar teori apa? Mbak, coba saya panggil, ya, ini. Estiana, silahkan. Estiana, silahkan. Komala. Komala. Mikrofonnya boleh dinyalakan.
Mohon maaf Bapak, tadi agak macet-macet jadinya nggak kedengeran Oh iya, baik. pertanyaannya itu. Jadi Nggak selama jelas, tadi kuliah ya, putus-putus. selama kuliah ini Anda pernah belajar teori apa? Pernah membaca teori apa? Coba. Apa? Pernah belajar atau membaca teori apa? Selama ini. Kan di mata kuliah itu kan pasti kan diajari teori ya. Ya. Pernah belajar teori apa saja coba? Yang diingat. Atau Mbak Hana, Mbak Ismaini. Iya izin Bapak, mungkin dari misalkan mengungkapkan pendapat, mungkin di teori yang pernah saya pelajari, misalkan di teori pembelajaran, misalkan teori Miles dan Huberman, itu teori penelitian, kemudian teori-teori terus kesadaran hukum, yaitu teori trigonometri itu, kemudian teori apa lagi ya? Teori pembelajaran apa lagi? Bentar Pak. Ya, jadi pernah belajar teori apa tadi Pak? Teori kesadaran hukum ya, kemudian teori belajar lah begitu kan. Teori belajar kan ada kognitivisme, konstruktivisme ya, behaviorisme ya, behavioristik begitu kan ya. Nah, seperti itu. Ismi Rahmawati. Silahkan. Silahkan, bisa dinyalakan mikrofonnya Mbak Ismi. Baik Pak, teori pembelajaran itu ya kita pernah pelajari yang sudah kita pelajari teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori humanistik, positivisme, itu Pak, untuk teori pembelajaran. Kemudian untuk teori apa lagi? Kesadaran hukum itu dari menurut sebentar Pak. Menurut Suejono Suekanto, siapa juga apa namanya yang hukum itu? Ya, baik. Ya, itu semua adalah teori ya. Tadi teori belajar, ada konstruktivistik, behavioristik, kognitivisme, ya, macam-macam. Itu adalah teori. Teori itu menjelaskan fenomena ya, yang itu sesungguhnya abstraksi ya dari konsep-konsep dan seterusnya tadi. Namanya teori kan abstrak begitu kan ya. Nah, maka kalian nanti harus bisa mengidentifikasi teori yang diperlukan apa untuk menjelaskan fenomena sesuai dari permasalahan yang tadi menurut kalian menarik untuk diteliti tadi. Ya, tadi kan ada yang menyebut ini ya, menyebut masalah yang perlu diteliti ya di lapangan itu kan diantaranya tadi sikap toleransi ya, atau toleransi antar budaya, kemudian model atau metode pembelajaran yang belum berorientasi karakteristik peserta didik. Nah, lalu bisa didekati dengan teori apa itu diantaranya? Ya bisa teori belajar ya, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, macam-macam itu masuk. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya teori. Nah, ini adalah contoh konsep ya. Ya, prestasi akademik itu kan konsep. Nah, lalu itu sesungguhnya abstraksi dari apa toh? Dari kemampuan belajar mahasiswa. Ya. IPK, prestasi akademik misalnya 3,75. Itu sebenarnya kan abstraksi dari kemampuan belajar mahasiswa. Nah, kalau dikonkretkan ya kemampuan belajarnya apa? Ya meliputi berbagai mata kuliah masing-masing ada capaian kompetensinya. Sesungguhnya kan itu. Itu namanya konsep. Nah,
Nah, tadi ada yang mencontohkan misalnya konsep hukum, peraturan, begitu ya. Nah, kalau sederhananya itu bisa divisualisasikan seperti ini ya. Nah, ini contoh. Kita kan menangkap fenomena, reality namanya. Nah, misalnya dianalogikan ini. Apa? Buah, apa? Pisang. Ya, pisang, banana. Lalu naik lagi apa? Abstraknya lagi. Oh, itu buah. Naik lagi apa? Oh, buah yang berkembang biak ya dengan aseksual, ya, tidak melalui kawin. Nah, seperti itu. Lalu meningkat lagi apa? Itu tumbuh-tumbuhan, bukan hewan. Makhluk hidup atasnya lagi. Nah, itu semakin abstrak itu seperti itu. Jadi awalnya teori itu dari fenomena, reality semacam itu. Yang itu adalah naik-naik terus sampai kemudian abstrak-abstrak. Nah, maka nanti kalian harus bisa menemukan teori yang bisa menjelaskan fenomena itu dicari, ya, untuk mendukung penelitian itu. Nah, itu gambaran tentang teori ya. Tidak bisa disampaikan semua karena waktu terbatas. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah ini variabel. Nah, ini sekarang variabel. Nah, ini. Variabel. Nah, ini. Nah, ini contoh variabel ini. Saya contohkan langsung saja ya. Jadi variabel itu harus dapat diukur, ya kan? Nah, konsep variabel itu apa? Nah, kalau begitu, nah ini atribut atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Nah, kemudian konsep yang dapat diukur dengan skala tertentu itulah yang namanya variabel. Ya. Jadi kalau tidak diukur, tidak bisa diukur, berarti itu bukan variabel. Nah, seperti itu. Jadi dalam penelitian itu ada variabel. Contohnya, tadi Anda mengatakan karakteristik peserta didik yang itu harus dipertimbangkan dalam menggunakan model pembelajaran. Nah, bisa dilihat dari gaya belajar mereka. Nah, gaya belajar mereka kan bervariasi. Nah, itu bisa disebut variabel. Bisa diukur ya. Cara mengukur yang kinestetik bagaimana, yang visual bagaimana ya, yang audio bagaimana ya. Seperti itu. Nah, ini namanya variabel. Maka nanti ketika kalian merumuskan judul begitu, ya variabelnya harus dapat diukur ya. Apakah dengan diamati ya, dengan dites, dengan wawancara ya, dengan dokumen dan seterusnya ya, tergantung nanti karakteristik metodologi yang kalian gunakan. Nah, seperti itu. Itu adalah variabel. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah state of the art. Nah, ini. Nah, state of the art. Ya, state of the art itu apa? Nah, state of the art itu adalah bagaimana kedudukan penelitian yang akan kita lakukan itu ya di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya, jadi kita harus bisa merekam jalannya suatu penelitian yang ingin kita teliti. Misalnya kalian tadi ingin meneliti mengenai model pembelajaran ya. Ya. Yang itu ternyata di lapangan banyak yang belum sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, orang-orang sudah meneliti apa tentang model dan seterusnya ya. Terus di mapel Pancasila sudah ada yang spesifik belum yang meneliti ya. Entah dengan metode apapun ya. Kalau sudah itu dipetakan, namanya peta jalan. Sehingga nanti kita bisa tahu penelitian kita itu ada kebaruannya, bukan duplikasi ya, yang sudah ada ya, bukan mengulang. Seperti itu. Jadi ada terus kesinambungannya sehingga akan memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan itu maka kalian harus banyak membaca. Ya.
saran suatu penelitian, nanti baca skripsi begitu kan ya, baca jurnal, kadang ada saran di situ, dilihat sarannya apa, itu yang bisa kita tindak lanjuti. Kemudian Anda bisa mengidentifikasi penelitian sejenis ya melalui Web of Science ya, misalnya bidang kewarganegaraan banyak sekali begitu kan ya, Anda bisa browsing di sana. Lalu mempelajari artikel ya, dan melakukan literatur review ya. Literatur review itu kan dicari perbandingan metodologi yang digunakan, kemudian teori yang digunakan, kesimpulan yang mereka sampaikan, itu dibandingkan antara satu riset dengan riset yang lainnya. Sehingga nanti jelas kedudukan riset Anda itu di mana. Itu namanya adalah melakukan literatur review seperti itu. Nah, untuk itu kalian bisa mengakses semua sumber belajar ini. Ya, bisa mengakses semua sumber belajar ini ya. Yang pertama adalah Sinta. Sinta ini untuk mengakses ke jurnal-jurnal yang bereputasi ya, yang terindeks di Indonesia, Sinta. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Semakin Sintanya sedikit ya, satu berarti itu lebih bagus ya daripada yang Sinta 6. Kemudian portal jurnal ya, database jurnal melalui Garuda. Lalu kalau yang internasional itu bisa melalui Scopus ya, atau yang lainnya bisa Scholar, DOAJ, portal ISSN, OneSearch, Bestsearch, dari Pusnas juga bisa, Science Direct, Emerald, ya, Atlantic Press ini yang proceeding, ada juga jurnal di Side Press, dan juga data-data yang relevan dari BPS. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba mencari dari salah satu ya, dari Garuda, ya, garuda.kemendikbud.id ya. Ini Anda cari silahkan ya, dicari ya. Saya share linknya juga melalui ini ya, melalui chatroom ya. Nah, silahkan Anda cari coba di situ ya, dicari kata-kata kunci ya, artikel ya, yang nanti bisa menemukan riset-riset yang sudah dilakukan orang lain terkait dengan minat Anda atau masalah yang tadi ada identifikasi. Jadi Anda kan tadi sudah mencoba untuk mengidentifikasi masalah ya, yang menarik atau yang perlu untuk diteliti, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Coba dicari hasil riset yang terkait dengan bidang itu apa sudah ada, terkait dengan topik yang tadi Anda tulis ya. Silahkan, terus temunya apa nanti bisa disampaikan ya, yang saya tunjuk silahkan. Ya, jadi untuk alamat websitenya sudah saya share ya. Nah, ini yang saya tampilkan ini kan. Coba Anda cari dengan kata-kata kunci di sini ya. Ya, tadi Anda menulis ya, sikap toleransi misalnya begitu, diketik saja. Tadi kan Anda sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan apa ya. Artinya ada kesenjangan, harapan dan kenyataan, baik itu di sekolah maupun di masyarakat yang terkait dengan pembelajaran mapel Pancasila atau problem kewarganegaraan. Anda menulis salah satunya sikap toleransi, cari saja melalui portal Garuda di menu pencarian di situ. Nanti akan diarahkan ke berbagai macam riset yang relevan. Nah, kalian tinggal menyeleksi mana yang sesuai ya, yang kalian butuhkan ya. Kemudian Anda koleksi. Nah, ini membantu Anda nanti untuk menyusun proposal ya, kemudian menyusun skripsi begitu. Nah, ini ternyata dengan kata kunci sikap toleransi ada 314 dokumen ya. Nah, dengan kata kunci yang lainnya dapat berapa? Coba nanti disampaikan. Silahkan coba.
Nah, ini kan ada banyak sekali. Nanti kalian baca apa hasilnya mereka, begitu kan. Nah, sehingga nanti Anda akan ketemu. Oh, berarti kebaruan penelitian saya itu di sini. Karena orang-orang itu baru meneliti terkait dengan hal itu saja. Sementara hal-hal yang saya pikirkan belum diteliti. Nah, itulah ketemu nanti namanya novelty. Dari riset gap saja yang sudah berhasil kalian analisis ya. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab melalui penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Coba sudah menemukan berapa, kira-kira Anda dalam pencarian Anda ada berapa dokumen yang nanti bisa dilacak ya untuk kata kunci yang tadi Anda tulis ya, permasalahan yang perlu diteliti. Izin Bapak. Silakan coba Mas Alpan, silakan. Iya, kalau pencarian saya dengan kata kunci judul saya itu bank sampah ya. Nah, yang saya temukan di sini sebanyak 1089, Pak, terkait dengan dokumen yang membahas terkait dengan bank sampah itu sendiri, Bapak. Bagus ya. Tadi kata kuncinya bank sampah ya. Nggih, Bapak, bank sampah. Ya, bagus ya. Ada 1000-an dokumen ya, bank sampah ya. Nah, lalu dari 1000-an ini kita harus memiliki sense of research ya, sesuai dengan bidang ilmu kita, yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ya, atau pendidikan Pancasila ya di sekolah dan juga di masyarakat. Karena kajiannya ada bank sampah begitu, berarti itu kan di masyarakat ya Mas ya? Iya, Bapak, nggih. Ya, maka perlu ditelaah mana yang lebih mengarah ke kajian kewarganegaraan. Kalau kajian kewarganegaraan ya berarti misalnya bank sampah itu kan harus ada unsur civic-nya. Civic knowledge-nya bagaimana, civic disposition-nya bagaimana, civic skill-nya bagaimana. Kalau civic skill kan di situ ada intellectual skill dan participatory skill. Mungkin mengarah ke participatory skill nanti bisa didekati dengan apa namanya ecological ya, citizenship begitu kan ya, bisa. Kalau itu terkait dengan partisipasi atau pengelolaan dan lain-lain. Jadi bukan pengelolaan dalam konteks daur ulang macam-macam yang itu dipelajari di ilmu lingkungan ya, tapi di kewarganegaraan melihat dari aspek atau sudut pandang kewarganegaraannya. Bisa apa keterampilan kewarganegaraan, civic skill ya. Jadi dari Branson itu nanti bisa dilihat. Nah, untuk itu bisa diseleksi literatur mana yang itu relevan, hasil riset-riset mana yang relevan yang bisa mendukung studi itu. Begitu ya. Ya. Bagus sekali ya, luar biasa ya. Yang lain sesuai topiknya ada berapa yang bisa ditemukan? Izin Bapak. Silahkan. Ya, terkait metode dan pendekatan pembelajaran menemukan 242 dokumen. Ya, baik. Dengan kata kunci metode dan pendekatan pembelajaran. Metode pembelajaran ya. Ya, silahkan nanti dicari dengan kata kunci ya. Semakin spesifik, nanti pencarian Anda akan semakin optimal. Nah, seperti itu. Tinggal seterusnya. Nah, ini yang di Garuda. Kalau yang di Sinta tadi yang bereputasi, nanti kalian coba saja ya. Jurnal Sinta ya. Kalau Garuda itu semuanya masuk. Ya, kalau Sinta berarti itu bereputasi ya. Akhirnya terakreditasi ini diantaranya ya. Bisa di OAJ ya, misalnya seperti itu yang terindeks ini, bisa dari Science Direct ya, Base Reset ya, misalnya coba kalian mencari sekarang dari yang DOAJ ya. Nah ini sekarang dari ini kan banyak sekali platform ya. Nanti saya kirim melalui chatroom lagi untuk linknya ya. Nah ini DOAJ.
Ya, coba kalau dari DOAJ dengan kata kunci, Anda bisa jurnal artikel, Anda pilih artikel saja supaya fleksibel ya. Nah ini, terus ini dipilih and all file, apapun itu boleh dicari di sini. Misalnya dengan kata kunci sikap toleransi tadi ya, atau model pembelajaran. Model pembelajaran, nah begini kan, dicari melalui DOAJ. Nanti Anda akan diarahkan ke banyak sekali hasil risetnya. Ini untuk menelusuri literatur ya. Nah ini. Coba sekarang dicari melalui ini, melalui DOAJ ya, linknya sudah ada di chatroom. Dari topik tadi yang Anda tulis ya, yang menarik untuk diteliti. Kalau melalui DOAJ ada berapa artikel, kemudian salah satu yang menurut Anda menarik untuk Anda baca itu artikel yang mana? Silahkan, yang menurut Anda tertarik ya, atau menarik Anda untuk membaca itu yang mana? Silahkan coba. Sekarang dari DOAJ. Coba menemukan berapa artikel kalau melalui database ini. Silakan, ada yang mencoba menjawab? Melalui DOAJ, Open Global Trust. Izin Bapak. Ya, silakan. Ya, kalau saya tadi mencari terkait dengan bank sampah itu terdapat 121 dokumen Pak atau artikel. Ya, dari sekian banyak artikel yang menarik Anda untuk membaca ya, lebih lanjut yang mana? Misalnya. Nah, ini di bagian di slide keempat, di sini ada judul artikel atau jurnal pengelolaan bank sampah di Kota Probolinggo, Pak. Nah, ini juga berkaitan erat sama judul yang saya ambil gitu, Pak. Pengelolaannya itu seperti apa dan bagaimana gitu di jurnal tersebut. Ya, berarti nanti menambah referensi ya untuk dibaca ya. Tinggal nanti dilihat Bapak. yang lebih spesifik terkait bidang kewarganegaraan. Nah, itu bagus sekali ya. Anda sudah menelusuri literatur itu. Nah, setelah Anda mengoleksi literatur dari berbagai macam sumber tadi ya, bisa banyak sekali kan. Sekian banyak ini ya, ini yang nasional maupun yang internasional, maka Anda bisa melakukan literatur review. Literatur review itu tujuannya untuk menemukan
kebaruan atau novelty. Kan tadi sudah ada ya yang meneliti di Probolinggo ya Mas, atau bisa juga di tempat-tempat yang lain. Lalu kebaruan dari riset Anda itu apa? Itu nanti bisa dimunculkan kalau semakin kita banyak membaca. Ini salah satu lembar kerja yang sudah dikerjakan mahasiswa ya untuk literatur review. Jadi dari riset yang sudah dipilih ya, ini kan tentang pembelajaran hybrid ya, menemukan beberapa paper di sini dan dicari riset gap-nya. Riset gap-nya itu adalah hal-hal yang belum terjawab dalam penelitian itu apa begitu kan ya. Nah ini. Sampai kemudian dicari apa kebaruannya. Nah, ini adalah lembar kerja yang disusun seperti itu. Nah, itu. Nah, untuk mempermudah ini kalian bisa menggunakan ini. Open Knowledge Map namanya. Di antaranya ini. Open Knowledge Map itu untuk menemukan riset-riset yang saling berkaitan. Kalau tadi kan database semua, ya ada sekian ribu, ada sekian ratus, tapi kan Anda nanti memilih sendiri, ya menyeleksi sendiri, ya. Kemudian ada yang menarik bagi Anda baca lebih lanjut. Nah, kalau ini sudah mencoba lebih maju lagi dengan membuat irisan atau keterkaitan dengan riset satu dengan riset yang lainnya, yaitu Open Knowledge Map ya, seperti yang saya tayangkan ini ya. Ini linknya bisa saya share juga ke chatroom ya. Nah, Mbak silahkan Anda mengetik dengan kata kunci tertentu ya. Di sini silahkan dipilih yang ini ya, yang based all disiplin. Ya, nanti Anda akan diarahkan kepada diagram ya, misalnya model, misalnya kewarganegaraan. Diketik kata kunci saja. Nah, dia akan bekerja melalui database mereka, Open Knowledge Map ini, untuk mencari interrelasi antara satu riset dengan riset yang lainnya. Dan setelah itu nanti Anda bisa menelusuri lebih jauh ya, ke jurnal-jurnal officialnya. Nah, kalau di sini kan hanya mencoba menunjukkan keterkaitan atau irisan, tapi untuk lebih detailnya Anda harus membuka ke akun official jurnal. Nah, ini dia perlu waktu ya, karena harus terkoneksi dengan database. Nanti akan memberikan informasi atau tampilan visual yang itu interrelasi antara riset satu dengan riset yang lainnya. Nah, ini ketemu. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau menurut pencarian ini itu ada lebih ya dari 100-an dengan kata kunci kewarganegaraan. Ya. Setiap kata kunci ini ada sekian banyak riset yang terkait. Jadi ini interrelasinya. Kemudian kalau Anda klik seperti ini, itu ada sekian banyak juga. Ini yang lebih spesifik. Nah, misalnya ini hasil belajar pendidikan kewarganegaraan, kecakapan kewarganegaraan. Kampus mereka macam-macam, warga negara global. Kalau Anda klik ini kan akan muncul riset-riset tertentu. Nah, nanti di sini kalau sudah ada, Anda klik. Yang open access ini bisa langsung dibuka. Yang tidak memang berbayar tidak usah. Anda cari sumber yang lainnya, atau paling tidak bisa melihat abstraknya. Nah, Anda di sini nanti akan diarahkan ke official jurnalnya. Ini jurnal apa? Oh, ini dari OLM misalnya begitu ya. Termasuk ketika nanti Anda ingin melakukan sitasi, Anda bisa menggunakan Mendeley tadi ya, seperti yang sudah saya katakan tadi begitu. Coba sekarang dari sini Anda mencoba mengetikkan kata-kata kunci ya. Lalu ada sekian banyak riset relasinya ya. Dan bisa disampaikan ya. Coba silakan. Mas Alpan sudah ketemu? Sudah, Bapak. Ada berapa, Mas?
Yang di lingkaran itu ya, Pak? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 12, Bapak. Ada 12 ya yang dalam lingkaran. Nanti di lingkaran kecil kan ada lingkaran-lingkaran lainnya. Ini banyak kan ya. Oke, Nah, Bapak. nanti tinggal dilacak. Nah, itu akan memperkaya literatur. Kemudian dikoleksi seperti itu. Nah, jadi itu materi kita hari ini ya tentang bagaimana teori, literatur review, riset gap, dan novelty. Yang itu sering menjadi pertanyaan kalau ujian-ujian skripsi atau kalau Anda nanti studi lanjut ya. Jadi zaman sekarang itu zaman digital. Keterbatasan yang dulu ada ya di zaman belum digital itu sudah bisa teratasi. Untuk itu, dimanapun kalian berada harus tetap semangat, harus tetap meningkatkan motivasi dan terus belajar ya, yang nanti bisa mengasah ya kreativitas kalian ya. Jadi daya kritis, kreativitas, critical thinking itu terbangun dari sense of research. Jadi kalau kalian tertarik kepada dunia riset melalui skripsi ya, nanti hasil riset Anda itu dipublikasikan ya dalam jurnal ya. Nanti silakan dalam jurnal, bisa di jurnal yang diterbitkan di UNRAM atau di UNS ya. Apalagi yang itu terindeks Sinta ya, walaupun Sinta 5 atau 6 ya, atau syukur-syukur bisa 4, 3, tidak harus 2 atau 1 ya. Kalau memang belum bisa, akan menjadikan ini rekam jejak Anda yang bagus. Anda nanti bisa mengikuti kompetisi beasiswa ya untuk S2 atau studi lanjut dan untuk mengikuti PPG begitu kan. Kalau sudah ada pengalaman-pengalaman belajar yang banyak ya. Caranya ya tadi skripsinya, risetnya dibuat bagus. Kalau sudah jadi nanti dipublikasikan di jurnal ya. Nasional bereputasi ya. Kalau bisa internasional lebih bagus lagi. Nanti terbuka kesempatan peluang untuk mengikuti beasiswa-beasiswa. Di antaranya dari LPDP atau dari lembaga-lembaga lain begitu kan ya. Nah, itulah caranya untuk membuat rekam jejak ya, harus mengembangkan kreativitas dalam meneliti, menulis ya sampai kemudian publikasi. Bahkan nanti kalau misalnya Anda penelitian di situ ada produk-produk ya, kalau misalnya Anda memilih R&D sederhana bisa dihakikan ya. Misalnya video pembelajaran ya, itu juga bisa dihakikan. Prosesnya juga mudah. Dan nanti bisa menjadi ini ya, rekam jejak yang baik untuk memperkaya kurikulum vitae Anda, sehingga kalau ikut kompetisi dan seterusnya Anda lebih kompetitif seperti itu. Jadi ini adalah gambaran ya secara global mengenai bagaimana mata kuliah kualitatif di prodi kami. Kemudian tadi salah satu yang terkait dengan materi mata kuliah yaitu kajian teori, literatur review, dan riset gap serta novelty ya. Itu seperti itu, dan beberapa aplikasi berbasis web pendukung yang bisa digunakan untuk menelusuri referensi agar bisa melakukan kajian literatur dengan baik, dan juga untuk mengelola referensi dengan baik bisa digunakan Mendeley desktop ya. Kalian bisa menginstal dari device-nya masing-masing. Jadi support dengan berbagai macam ini ya device. Nah ini adalah tampilan Mendeley Reference Manager untuk mengelola referensi agar Anda lebih mudah, tidak akan salah dalam mengelola ya. Nah, ini tampilannya. Nanti tinggal diintegrasikan di Wood-nya, plugin-nya dimasukkan, banyak sekali tutorial ya. Atau kemudian Anda juga menyematkan web importer di situ. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Saya Pak izin Ya, silakan. sedikit aja. Iya, izin Bapak ya sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit agak kebingungan ya Pak terkait dengan di bab 2-nya gitu di kajian teori itu sendiri. Nah, sepengalaman saya terkait dengan menyusun di bab 2 itu, saya mengambil terlalu banyak kutipan atau teori gitu Pak, dibandingkan konteks kita sendiri. Nah, kira-kira dari Bapak nih, dari keseluruhan teori itu, ada nggak maksimal atau kutipan sebagai penguat kita di bab 2 itu sendiri Pak? Kalau kita ngelihat bab 2 itu isinya teori-teori, nggak ngena gitu di bab 2 itu sendiri Pak. Apakah ada maksimal kutipan atau
teori yang kita cantumkan di bab 2 itu baru bagaimana Pak? Ya. Dari bab terkait dengan saya menulis di bab 2 itu sendiri. Ya, baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Bab 2 itu kan ada kajian teori ya. Kajian teori kan berarti kalau teori itu ya teori. Teori itu yang menjelaskan fenomena, biasanya 2 variabel atau lebih. Nah, teori itu ada nama teorinya, atau kalau tidak ya teori apa begitu kan. Misalnya teori demokrasi, Robedal. Itu kan teori ya. Teori belajar kognitivisme. Itu kan ada namanya teori ya. Kita harus membedakan antara teori dengan sekedar definisi gitu ya. Ya, begitu kan ya, harus ketemu. Jadi teori apa atau teorinya siapa, harus itu. Itu teori ya. Nah, di bab 2 itu kan kalau kita menemukan banyak teori, nah kita tinggal mengkaji. Namanya mengkaji kan begitu. Dicari unsur-unsur yang sama atau yang berbeda, lalu kemudian kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri ya. Misalnya teori A menjelaskan begini, teori B menjelaskan begini, lalu kesimpulannya apa begitu. Atau sampai akhirnya kita cenderung untuk nanti menganalisis dengan teori tertentu, itu juga tidak apa-apa, ya. Nah, tapi harus diawali dengan kajian teori. Apakah antar teori itu saling mendukung atau ada yang membantah? Nah, begitu. Nah, itu maka perlu di kajian teori. Namanya kan kajian teori. Nah, selain kajian teori, kita juga ada hasil-hasil riset terdahulu yang itu menguatkan sebenarnya terkait dengan teori itu. Apakah kemudian riset-riset berikutnya itu saling menguatkan atau juga saling membantah? Ya. Nah, jumlahnya ya tidak ada batasan harus berapa dan seterusnya. Justru akan lebih bagus jika kita melakukan kajian teori itu dengan menemukan hasil-hasil riset ya yang terbaru. Nah, seperti itu. Sehingga nanti akan jelas teori itu apakah masih bertahan atau sudah direvisi ya atau bahkan ditumbang. Seperti kalau di dalam ekonomi kan dulu ada teori ya, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diharapkan hasil sebesar-besarnya, kan kemudian ditumbangkan teori itu. Yang ada sekarang adalah dengan pengorbanan tertentu diharapkan hasil yang maksimal, seperti itu. Jadi tidak ada batasan, Mas ya, harus berapa begitu. Justru di bab 2 itu silahkan dikoleksi teori yang sesuai variabel, jadi dipetakan dulu tadi masalahnya apa, variabel yang ada di judul itu apa ya, yang bisa diukur, lalu dari fenomena masalah itu dijelaskan dengan teori apa ya. Teori A mengatakan begini, B mengatakan begini, dicari kekurangannya apa, maksudnya dicari unsur-unsur yang sama apa, yang berbeda apa, lalu kemudian disimpulkan. Nah, itu yang nanti digunakan untuk menganalisis. Atau dijelaskan dengan teori ini fenomena itu seperti apa. Dan jangan lupa didukung oleh hasil-hasil riset yang tadi dicari melalui jurnal-jurnal. Kalau jurnal-jurnal tadi kan hasil-hasil riset, tapi mereka kan juga menggunakan teori biasanya di kajian teori. Nah, lacak di daftar pustakanya itu kajian teori yang digunakan mereka apa, agar kita bisa belajar lebih lanjut begitu. Begitu ya Mas ya? Nggih Bapak, berarti di bab 2 ini kita leluasa gitu untuk mencari teori-teorinya itu, nanti di akhirnya itu nanti kita bisa simpulkan bahwa di teori A seperti ini, teori B seperti ini gitu ya Pak ya. Ya, dan kita boleh menggunakan teori tertentu nanti untuk menganalisisnya begitu. Tapi kita explore dulu, tidak apa-apa supaya tahu. Namanya kan kajian teori. Begitu ya. Sudah tahu. Nggih Bapak, terima kasih sebelumnya Pak ya. Baik. Yang lainnya silahkan. Yang lainnya ada? Baik ya. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Atas partisipasinya. Salam dari Indonesia bagian Barat, dari Solo ya, teman-teman yang di Universitas Mataram. Ya, selamat semangat dan terus bersama Indonesia yang lebih baik. Begitu kan ya. Selamat pagi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Minat. Ambil dosen tu. Ya, jauh.